Baik, setelah Anda mengenali dekomposisi persoalan atau problem decomposition, sekarang kita akan bergerak ke pengenalan pola atau pattern recognition. Jadi bisa dilihat sendiri ya dari kata-katanya, pattern recognition itu apa sih sebenarnya? Tugas utamanya adalah untuk mengenali kesamaan atau perbedaan karakteristik dari berbagai permasalahan atau fenomena yang berbeda, tapi memiliki keterkaitan. Jadi contohnya di sini gitu ya, di sebelah kanan bawah kita bisa lihat sebuah contoh. Nah, di sini ada kumpulan dari 4 titik ya, 4 jenis kumpulan 4 titik. Nah, kira-kira dari kumpulan 4 titik ini mana sih yang polanya sama? Dan ternyata yang kiri atas dengan yang kiri bawah itu polanya sama. Kita bisa bilang bahwa oh pattern yang kiri atas dengan pattern kiri bawah itu sama. Dan ini sering banget Anda temui di psikotes-psikotes kayak gitu ya. Dan itu bagian yang saya paling suka deh dibanding akan ada tuh yang kata-kata jika air maka minum yang kayak gitu-gitu saya pusing tuh ngerjain yang kayak gitu-gitu. Terus ngerjain yang angka-angka ya kadang suka kadang enggak, tapi kalau udah soal pattern, soal spasial gitu ya, soal gambar-gambar tuh saya paling semangat, paling suka lah kira-kira kayak gitu. Nah, contoh pengenalan polanya itu di sini ya. Contoh paling gampang itu coba find matching socks. Kalau dari mata saya, yang paling gampang kelihatan itu adalah yang pink ini nih, ya. Yang pink ini, lalu kita harus lihat detailnya juga, apakah benar kedua kaos kaki pink ini sama. Di mata saya setidaknya garis-garisnya sama. Pola dua ini sama. Pola dua yang di bawah juga sama. Jadi saya bisa bilang bahwa, oh itu kaos kaki yang sama. Tapi yang ini contohnya ya, ini kan secara pola tuh mirip ya. Tapi ternyata warna ini di sini orange, di sini itu merah gitu. Setidaknya di mata saya seperti itu. Bagaimana dengan di mata kamu? Nah, kira-kira pattern recognition itu seperti itu. Bagaimana untuk mengenali sesuatu yang kira-kira berulang gitu ya. Jadi ini bisa dilihat bahwa oh kaos kaki yang pink garis-garis biru ini ada dua di sini. Sementara kaos kaki yang kuning dan garis-garis merah, biru, hijau itu ada satu doang di sini. Kira-kira kayak gitu. Nah, lalu kita akan belajar juga sesuatu yang namanya sequential pattern mining. Jadi sequential, lagi-lagi sequential itu adalah berurutan gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan informasi lebih dari sesuatu yang sifatnya ternyata berurutan gitu. Jadi diberikan sekumpulan data yang bersifat daftar kejadian atau aktivitas yang dilakukan secara again berurutan. Misalnya ada yang namanya catatan transaksi dari sebuah platform e-commerce. Misalnya Anda sering belanja di platform e-commerce X gitu ya. Ada juga yang patient medical records gitu. Jadi medical record dari seorang pasien di satu rumah sakit gitu misalnya ya. Nah, kita bisa lihat tuh patternnya. Patternnya itu nggak cuma satu-satu, tapi dari A, lalu B, lalu C. Nah, itu kejadiannya secara sekuensial itu ada apa gitu kan ya. Dan kamu bisa lihat yang sering terjadi tuh modelnya seperti apa sih gitu kan. Jadi contohnya ada seorang pelanggan yang beli smartphone. Biasanya, nah ini dilihat nih pelanggan-pelanggan. Jadi nggak cuma satu pelanggan, tapi pelanggan-pelanggan lain polanya sama nggak. Jadi setelah dia beli smartphone, biasanya dalam rentang waktu 3 hari ke depannya, dia juga bakal beli screen protector dan atau casing. Nah, kita bisa lihat pattern ini berulang nggak, gitu kan? Ada nggak pengulangan ini? Jadi orang beli handphone, lalu langsung dia beli casing atau screen protector. Kira-kira kayak gitu. Jadi yang dilihat itu bukan cuma beli handphonenya, tapi setelah beli handphone dia beli casing, terus dia beli apa, terus dia beli apa. Gitu. Jadi ada satu pola yang bersifat sequential. Sequential lagi-lagi itu apa? Berurutan. Lalu ada juga kalau misalnya seseorang punya penyakit tertentu. Nah, obat-obatannya tuh kira-kira kalau misalnya penyakitnya A, dikasih obatnya tuh apa aja sih? Nah, nanti ini akan menjadi sesuatu sequence yang bisa diulang ke pasien lain. Misalnya seseorang itu sakit gitu ya. Dia itu pilek gitu ya, batuk, pilek, lalu dia demam gitu kan, lalu dia itu juga seperti apa. Misalnya untuk pasien seperti itu berarti dikasih obatnya misalnya paracetamol gitu kan, lalu kasih obat batuk X gitu kan ya misalnya, lalu jadi paracetamol untuk menurunkan panas, obat batuk untuk batuknya gitu kan, lalu misalnya untuk tenggorokan dia pakai obat apa juga kayak gitu kira-kira. Jadi oh oke, kalau pasien ini ternyata sembuh gitu kan menggunakan itu, kita bisa gunakan obat-obatan tersebut untuk pasien lain juga selama misalnya dia tidak punya alergi. Jadi pengenalan pola itu juga kira-kira seperti itu. Nah, sekarang latihannya gitu ya.
Diberikan beberapa contoh nomor telepon internasional sebagai berikut. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kalian lihat gitu ya? Jadi semua ini merupakan nomor-nomor internasional ya. Mau yang plus 62, plus 1, plus 44, bahkan 00 di sini, itu semua adalah nomor-nomor internasional. Nah, ada pattern apa sih yang kira-kira menurut kamu tuh berulang dari angka-angka tersebut gitu? Bagaimana kita bisa bilang bahwa sebuah string itu merupakan nomor internasional dengan pola yang benar, kira-kira kayak gitu ya. Nah, ada contoh di sini, nomor telepon internasional hanya boleh memiliki karakter angka plus, minus, ini adalah buka kurung, dalam tutup kurung, dan spasi. Jadi, ternyata spasi, plus, minus, buka kurung, tutup kurung, itu juga merupakan bagian dari sebuah nomor internasional. Ada lagi nggak yang kira-kira kalian bisa identify dari sini? Nanti kita akan diskusikan. Nah, ini yang seru nih. Ini seru banget nih, saya suka banget. Jadi ada yang namanya sandi bebras gitu ya. Gambar berwarna-warni yang dikodekan oleh sebuah program dengan sandi bebras. Kode itu bisa dilihat di sebelah gambar berikut yang terdiri atas untaian huruf. Sayangnya kode untuk baris ketiga ini hilang ya. Tantangannya buat kalian, nanti kita akan bahas adalah kira-kira untaian huruf apa yang merupakan sandi untuk baris ketiga yang hilang. Jadi kita bisa lihat di sini ada X2 gitu ya, XX, OOO, XX. Dibaca sebagai BX, CO, BX. Oke. Lalu yang kedua nih ada X, O-nya 5 kali, lalu X. Dia dibaca sebagai AX, EO, AX. Nah, lo bingung nggak? Lalu di sini ada lagi nih, ada yang lain nih, ada garis di sini ya, dibaca sebagai AX, AO, AX, AI, AX, AO, AX. Pusing nggak? Dan selanjutnya di sini dia balik lagi ke BX, CO, BX. Sama persis dengan yang di atas. Nah, tugas kalian adalah yang tengah ini apa? Nanti kita akan bahas ya. Dan yang terakhir adalah pengenalan pola. Ini juga akan kita bahas kayaknya kalau untuk ini di pertemuan selanjutnya ya. Nanti saya akan list kira-kira apa yang perlu Anda lakukan untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti saya akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok itu 3 orang dulu. Jadi jangan anggap ini untuk kelompok sampai seterusnya ya. Ini untuk kelompok sementara aja, untuk sesi ini saja. Nah, cari 7 kesamaan karakteristik yang dimiliki oleh semua orang di kelompok Anda. Jadi kalian bertiga itu miripnya apa sih? Kira-kira kayak gitu. Tapi kalian nggak boleh bilang umur, karena mungkin umur kalian kurang lebih sama gitu ya. Jenis kelamin juga nggak boleh gitu kan ya, karena itu terlalu mudah. Prodi, fakultas, atau sekolah juga nggak boleh, karena kalian jelas-jelas sekarang ada di fakultas yang sama gitu ya. Jadi tolong kasih 7 kesamaan karakteristik yang Anda miliki. Kira-kira kayak gitu. Dari kalian bertiga. Bertiga mah nggak susah gitu ya. Ya, jadi untuk untuk latihan yang ini nanti kita bisa diskusikan. Ini juga akan kita diskusikan, tapi yang ini silakan dikerjakan dan kita akan bahas itu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.